Kalah saya mah. Enggak ini enggak laku. Resep ya, Camat, salah Camat. Pindah-pindah. Yang turun kemarin. Sewanya berapa sewanya? Kalau udah panen Oh, murah. terus ininya Hasilnya? hasil apa hasil? Panen. jualan panen. Kita kan memberikannya itu benihnya di Cabe udah berjalan sekitar 5 tahun. 5 tahun. Pakai tadi metodenya konvensional. Metodenya konvensional dan ya emang kalau untuk cabe ini perawatannya emang benar-benar harus ini ya Intensif harus gitu ya. intensif juga harus benar-benar perawatannya harus dilihat juga gitu. Yang dilakukan apa sih Pak biar nggak kena hama atau penyakit itu? Kontinuitas juga ya, fokus dan apa perawatannya harus untuk perawatan secara pengendalian hama atau penyakitnya itu harus interval juga, jangan sampai kelewat gitu. Pakai pestisida yang kimia aja, kita sistemnya kimia ya, enggak. Ini luasnya berapa sih Pak? Luasnya 1.500 meter ya? 1.500 meter. Untuk produktivitas lahannya cuma 1.300. Dipanennya berapa kali sebulan atau seminggu? Dari nanam sampai ke panen itu 3 bulan. Dari 3 bulan kita mulai panen 3 hari sekali. Panen pertama jeda 3 hari, panen terus sampai habis aja gitu. Untuk sekali panennya bisa berapa kilo Pak? Ya relatif ya Pak, itu panen kita nggak bisa katakan ya, tapi yang jelas kalau panen misalkan dari 1.300 pohon ini, kalau kita pukul ratanya dari satu pohon 1 kilo, kita dapat sampai 1 ton atau 1 ton 300 juga gitu per pohon 1 kilo. Itu kalau misalkan itu bagus ya, tapi kan kita juga lihat tingkat kematian juga berapa persen gitu. Nah itu dari hasil panen kita bisa dikurang aja itu. Kira-kira berapa kilo Pak per bulan? Per bulan ya kalau misalkan tingkat kematiannya 20% ya kita paling dapatnya sekintalan gitu dari 1.300. Sekintal 1 ton gitu. Pak, untuk pengiriman ini hanya khusus di Kota Bogor apa di luar juga? Saya untuk sementara ini masih di Kota Bogor karena emang hasil produksinya belum banyak juga ya, masih sedikit gitu kan. Pak tadi kan katanya mau ada Tes lu. Gawe deh. Fondasi. Iya, jadi pengendalian inflasi itu kan pentingnya gini, pada saat inflasi tinggi gitu ya, harga-harga menjadi mahal, kan tidak semua komoditas, biasanya ada volatile food, jadi yang harganya tuh naik turun gitu. Dan kebetulan kita kan bukan daerah produsen, jadi kita selalu melihat tuh komoditas-komoditas mana yang harganya tinggi. Kalau harganya tinggi, kan daya beli masyarakat kan menjadi rendah. Bukan hanya masyarakat saja, Kota Bogor ini kan menjadi kota wisata, horekanya banyak, hotel, restoran dan juga kafenya banyak, dan mereka pasti butuh nih bahan-bahan pangan.
Nah, sehingga tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga tapi juga untuk ekonomi daerah karena kita juga bertumpuknya pada pariwisata gitu. Nah, itu kenapa kita harus kendalikan. Nah, sekarang kenapa salah satu upaya mengendalikannya itu adalah dengan menanam. Kalau kita tidak menanam, maka pada saat komoditas mahal pasti kita tergantung kepada daerah produsen, daerah lain gitu. Jadi kalau daerah lain menjualnya mahal, kita nggak punya lagi harga ini ya, harga tandingan gitu. Terus kemudian juga kalau misalnya daerah lain sedang ada hama gitu, ya kita menjadi mahal. Kenapa kita mesti punya cadangan-cadangan seperti ini gitu? Kan selain juga meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, juga nanti bisa memberikan pasokan produktivitas komoditas tertentu yang lagi mahal gitu. Makanya sekarang kenapa nanamnya cabai. Sempat dulu kita menanam bawang yang dibantu oleh FPI gitu ya. Gitu. Jadi komoditasnya bisa berganti. Untuk ketahanan pangan kita Nah, oke. Panen cabai ya di titik di Cimahpar. Ini dengan lahan seluas 1.500 dan tanaman 1.300 cabai. Ya, ada cabai merah keriting, ada cabai merah besar. Nah, ini yang bukan oleh kelompok tani tapi oleh perorangan memanfaatkan lahan yang tidak produktif tadinya menjadi lahan produktif. Ini kurang lebih menghasilkan sekitar 100 kintal. Ini 20 kali panen, artinya mereka terus tiap minggu akan panen, tiap hari panen terus untuk bisa mendapatkan hasil yang sudah ditanam 3 bulan yang lalu. Dan yang pada saat ini juga cukup baik produksinya dari cabai merah keriting maupun cabai merah besar. Ini yang harganya mungkin sekarang sudah tidak pedas lagi, harganya sudah mulai menurun. Sekarang lebih sekitar harga 50-60 ribu per kilogram. per kilonya. Jadi sempat harga sampai 100 ribu, nah sekarang udah turun sampai 50-60 ribu. Nah, ini juga di sini juga masih termasuk tinggi, tapi kita terus memberikan insentif penyuluhan kepada petani secara intensif kepada petani. Dan ini yang karena ini bentuknya pribadi, jadi kita hanya penyuluhannya saja. Tapi kalau memang kelompok tani, biasanya kita akan memberikan bantuan tuh nanti berupa bibitnya, pupuknya, hingga penyuluhnya juga untuk mereka bertanam cabai yang baik. Nah, banyak titik yang di Bogor Utara ada beberapa titik, salah satu nanti ada di Cimahpar, ada di Ciluar, ada juga nanti di Bogor Barat ada, di Bogor Selatan ada. Semua titik ada, tapi memang tersebar tidak terlalu luas lahan-lahannya, sekitar 1000-an meter segini juga banyak titiknya. Dan ini yang kita coba untuk terus membantu dengan penyuluhan kepada petani, baik yang private pribadi seperti ini maupun pada kelompok tani itu. Berarti 2 kecamatan yang paling dominan ya Pak? Dari Bogor? Enggak 2 kecamatan. Ada Bogor Barat ada, Bogor Timur juga ada, Bogor Selatan ada, Bogor Utara juga ada. Yang nggak ada tuh Bogor Tengah ya. Tapi kalau memanfaatkan lahan pekarangan, mereka juga kita berikan bantuannya. Ada yang kelompok tani juga ada di lahan pekarangan yang mereka miliki. Kalau perkiraan berapa sih Pak lahan pekarangan yang cabai seperti ini? Pekarangan udah banyak sekali. Banyak sekali. Karena kita kan ada dengan berkonsep berkebun tuh pekarangan pangan lestari, sekarang pekarangan hortikultura lestari. Ini konsepnya terus kita kembangkan. Itu kan dari pusat ya. Kita terus kembangkan dan kita manfaatkan kepada, dan kita memberikan sosialisasi pemahaman kepada para warga yang ingin bertani di lahan mereka yang sempit untuk bisa dimanfaatkan. Artinya ini nanti kalau pada saat kemarin COVID ataupun pada saat harga cabai tinggi, ini bisa dimanfaatkan oleh mereka, jadi mereka tidak terlalu pusing gitu. Artinya juga membantu untuk menurunkan inflasi yang ada di Kota Bogor.